Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bobotoh, semangat Bandung taklukan Asia masih menggema ternyata. Masih banyak yang penasaran mengenai keikutsertaan Persib Bandung di kancah Asia, atau ya ini juga kan sudah 2 musim berturut-turut gitu ya Persib Bandung masuk di Piala Asia dan semakin membaik alhamdulillah. Kalau untuk track recordnya yang musim lalu kita tidak lolos grup, sekarang kita lolos grup gitu ya, kita masuk ke 16 besar, namun ya sayang gagal untuk masuk ke 8 besar. Nah ini juga memang masih yang baru bergabung, mungkin dengan kita masih belum banyak yang mengetahui atau ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab sepertinya gitu ya. Jadi insya Allah lah kita bisa ngobrol di sini, kita bisa tukar pikiran, kita juga bisa sharing atau bisa berliterasi dengan positif insya Allah teman-teman. Baik, ini juga mengenai Asia, kita lanjutkan dari informasi semalam gitu ya, bahwa kan semalam kita membahas mengenai keuntungan Persib Bandung atau kabar baik untuk Persib Bandung jika bermain di Asia selanjutnya. Nah, ini akan kita coba bahas di ini, tapi minimal teman-teman punya satu energi positif bahwa ya insya Allah musim depan kita diundang lagi gitu ya oleh AFC untuk bermain di Asia teman-teman. Jadi ya dengan prestasi juga kita tunjukkan di Super League ini, dan AFC semalam itu memang sudah mengatakan bahwa ya beruntung gitu ya Persib Bandung dan Dewa United di musim ini menyumbang poin yang lumayan menjadi sejarah di Liga Indonesia. Bahkan peringkat Persib Bandung ini peringkat sepak bola Indonesia ini nilai koefisiennya menaik gitu ya, naiknya banyak sekali. Kalau di Asia Barat atau Asia secara keseluruhan gitu ya, Asia Barat maupun Asia Timur, Indonesia itu sudah lebih baik gitu ya daripada peringkat sebelumnya, sekarang masuk 20 besar teman-teman. Tapi kalau khusus di Asia Timur saja, ini kita bersaing dengan Jepang, Korea gitu ya, pokoknya di Asia Timur. Indonesia khususnya ini ada di peringkat ke-8 teman-teman gitu ya, dari 10 besar lah Indonesia masuk ada di peringkat ke-8. Nah ini sangat lumayan gitu ya, sangat tinggi banget naiknya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita tinggal mendukung Dewa United saja yang akan bertemu Manila Tiger di perempat final untuk masuk ke semifinal. Mudah-mudahan ya poin nilai koefisien Liga Indonesia masih bisa naik lagi gitu ya. Jadi ya Manila Tiger mah bisa lah, kan Persib juga pernah ngalahin Manila Tiger gitu ya untuk masuk ke ACL 2 kan kemarin kualifikasinya menghadapi Manila Tiger. Ya bisa lah. Kalau mau nanya cara ngalahin atau ya ngalahin, ini mah bercanda ya. Kalau memang kita lolos atau Dewa lolos, itu naik poinnya juga masih terus bertambah teman-teman. Baik, itu mengenai untuk ya Asia gitu ya. Nah, namun teman-teman kabar baiknya adalah AFC pun merilis daftar klub-klub yang masuk gitu ya, klub yang bisa dianggap mempunyai nilai market value terbesar di Asia. Ya ini juga bukan hanya yang main di ACL 2 atau di Piala Asia gitu ya, tapi seluruh klub dari 10 besar ini yang masuk dalam catatan AFC yang terbaru. Jadi AFC kemarin merilis data-data terbaru gitu ya. Nah alhamdulillah Persib Bandung masuk di peringkat keempat teman-teman. Jadi yang pertama tentu JDT ya, lalu yang kedua ini ada Buriram United dari Thailand, yang ketiga Namdin dari Vietnam, yang keempat Persib Bandung. Namun ada di peringkat-peringkat selanjutnya, peringkat ke-8 ada Persija Jakarta teman-teman. Persija Jakarta ini masuk di klub
terkaya katanya di di ASEAN lah khususnya gitu ya, yang mana dari peringkat ke-8 ini ya kita kan nggak tahu gitu maksudnya yang dinilai dalam apa gitu ya, untuk kategori apa dan bagaimana cara penilaiannya. Ya mungkin ini tidak dipatokkan kepada yang ikut di AFC saja, tapi ya secara luas saja. Nah ini Persib dan Persija apakah memang kebetulan dan masuk ke 10 besar tim terkaya di AFC bagian Tenggara gitu ya, atau ke ASEAN lah. Nah ini juga di tabel klasmen sementara juga kita berdekatan gitu ya, Persib pertama, Persija kedua, walaupun nilainya sama. Persib mempunyai 1 tabungan pada saat nanti menghadapi Borneo FC. Nah ini yang mana malam juga berharap mah kita sementara menjadi fans Malut United, tapi akhirnya belum cukup gitu ya, karena ya semalam kita lihat untuk Persija Jakarta juga berhasil menang gitu ya dengan skor 2-3, sehingga mepet atau sama gitu ya nilainya dengan Persib Bandung di tabel klasemen sementara. Tapi ya kita mempunyai 1 keuntungan tabungan teman-teman dengan Borneo FC. Makanya mudah-mudahan besok juga ini bisa menjadi satu hal yang terus dikejar gitu ya, poin demi poin di GBLA teman-teman, biar tidak keteteran nantinya di akhir-akhir laga nih. Ya rada berat biasanya kalau udah menjelang akhir. Kita mendingan ngamanin dari sekarang-sekarang dulu saja. Nah ini juga ada beberapa pertanyaan ini khusus teman-teman yang sudah dimasukkan oleh tim redaksi, yang sudah ditanyakan oleh teman-teman Boboto di komentar terakhir di video kemarin terakhir gitu ya. Kita ambil pertanyaan terakhir di komentar video semalam mengenai Asia teman-teman, diantaranya mengenai Persija Jakarta juga. Nah ini bukan bermaksud membahas tim lain ya, tapi kita harus mencari benang birunya, karena mau tidak mau kita harus punya satu persiapan saja. Apakah mungkin musim depan Persib Bandung dengan Persija, atau Persib Bandung dengan Borneo, atau Persib dengan siapa yang akan main di Asia. Jadi kita harus bermain saling mendukung lah kalau sudah bermain di Asia. Nah ini ada beberapa fakta dan data menarik yang buat teman-teman harus ketahui juga, biar menambah tambahan wawasan lah. Kalau memang diajak ngobrol dengan temennya nanti bisa jawab gitu ya. Baik, ini juga ada beberapa pertanyaan yang masuk yang memang sudah dipilihin, pinter lah tim redaksi ini lah ya, milihinnya pertanyaan yang memang ada tadi malam oleh teman-teman Bobotoh. Yang pertama, ini teman-teman banyak yang nanya mengenai Mang katanya ini ya, kita coba tampilkan dulu saja, nanti kita coba bahas selanjutnya. Yang pertama nih, Mang lamun anu teu acan lolos verifikasi AFC kumaha nah bisa main di ACL, ada yang nanya gitu. Lalu juga ada yang nanya ini nih, mana lagi nih? Oh ini, Assalamualaikum Kang Roni. Waalaikumsalam. Salam dari Jepang. Mau tanya kapan sanksi buat Persib akan diumumkan oleh AFC? Jika Persija lolos juara, apa masih bisa main di LCA? Kan nggak punya lisensi AFC, katanya gitu ya. Nah, ke bawah-bawahnya juga masih banyak teman-teman yang intinya mah Persija bisa main di Asia nggak? Karena kan nggak punya lisensi AFC. Nah, ini kita mungkin buat fans Persija juga mangga dengerin aja di video hari ini gitu ya, karena ini informasi bagus buat baik itu Bobotoh maupun dari The Jackmania kalau yang memang mau belajar gitu ya. Baik, yang pertama gini teman-teman, untuk I-League musim ini, di awal musim ini sudah merilis daftar tim-tim sebelum Super League ini mulai. Itu sudah merilis daftar tim dari 18 tim itu yang lolos verifikasi untuk Piala Asia, itu hanya 5 tim gitu ya. 5 tim, yang mana 5 tim ini adalah Persib Bandung, Borneo FC, Dewa United,
Persik Kediri, dan terakhir Persita Tangerang. Nah, 5 tim ini kalau bermain di AFC atau di Piala Asia itu aman. Jadi untuk 5 tim ini lolos tanpa syarat katanya, sesuai dengan regulasi standar dari AFC. Jadi untuk regulasi ini tuh ya memang perlu digarisbawahi gitu ya, harus ada beberapa poin yang harus dipenuhi oleh tim-tim Liga 1, dan itu dikasih waktunya 4 bulan oleh I-League, teman-teman. Jadi mengumpulkan syarat, ketentuan, dan lain sebagainya itu waktunya 4 bulan sebelum liga dimulai. Nah, ada beberapa tim yang memang tidak mengumpulkan data itu atau tidak mengumpulkan sama sekali, ada katanya. Ada yang memang mereka nggak pengen, ya mereka ngerasa wah sigana orang mah mau main di AFC jangan ngumpulin gitu ya. Jadi ya ada yang gitu katanya. Nah, ini yang ngomong siapa? Yang ngomong langsung Ferry Paulus, teman-teman. Kita flashback sedikit ke belakang. Ferry Paulus sudah mengumumkan sebelum Super League musim ini dimulai gitu ya, 5 tim ini itu memang sudah lolos tanpa syarat. Jadi 13 tim yang lainnya lolos hanya lisensi Liga 1 saja Indonesia dan lisensi ACGL. Teman-teman ingat, lisensi ACGL ini ya kan kasta ketiga gitu ya. AFC punya 3 kasta, Liga kasta pertama ACL Elite, kasta kedua ACL 2, kasta ketiga ACGL. Nah, untuk 5 tim di Super League saat ini itu 5 tim lolos ACL Elite dan juga lolos lisensi ACL 2. Jadi nggak ada masalah, Persib ya bisa masuk gitu ya di ACL 2. Nah, untuk 13 tim Super League musim ini baru masuk lolos ke ACGL atau kasta ketiga Piala AFC. Nah, bagaimana seandainya ini mah berangan-angan gitu ya, kalau Persija Jakarta menjadi juara katakanlah musim ini, apakah musim depan bisa masuk ke ACL 2? Nah, ini menarik teman-teman. Jawabannya tidak bisa. Jadi tidak bisa karena tidak memenuhi syarat regulasi yang ditetapkan oleh ACL. Nah, jadi ACL 2 itu ya Persija masih belum bisa memenuhi syarat itu. Tapi kalau bermain di ACGL bisa gitu ya, di kasta ketiganya. Nah, kalau memang katakanlah Persija jadi juara, ya tetap yang nanti bisa mewakili mungkin di switch atau ditukar ke posisi 2, misalkan posisi 2 Persib Bandung, ya Persib yang akan main di ACL 2. Intinya begitu. Persib juara musim ini main di ACL 2, Persib juara 2 di musim ini main tetap di ACL 2 karena ya Persija nggak punya lisensi ACL 2, paling mentok itu ACGL atau kasta ketiganya gitu ya. Nah, ini sudah tertuang gitu sebelum awal musim ini dimulai, dan ini dikatakan langsung oleh Ferry Paulus, teman-teman. Jadi ya kabar baiknya salah satunya itu semalam saya belum sampaikan, teman-teman. Nah, ini yang mana kalau untuk penilaian dari lisensi ini apa saja. Nah, ini juga menarik buat teman-teman, simak baik-baik. Perlu digarisbawahi bahwa untuk yang lisensi lolos gitu ya tanpa syarat ini, itu dari 5 tim ini sudah memenuhi unsur stadion yang layak, lalu juga fasilitas yang layak, lalu juga finansial yang layak, lalu juga ada sporting yang layak juga gitu ya, dan mungkin yang terakhir pihak legal yang layak. Jadi ada hukum, ada bidang yang sudah tertata gitu ya untuk manajemennya, lalu juga fasilitas kita punya akademinya, kita juga punya fasilitas penunjang gitu ya, lapangan pendamping atau yang lain sebagainya, lalu juga fasilitas stadion juga sudah oke gitu ya, kita sudah bukan pindah-pindah, kita sudah resmi ada di GBLA, dan juga ya beberapa finansial, apalagi alhamdulillah kalau finansial mah gitu ya sehat Persib Bandung. Jadi tidak ada catatan dalam beberapa tahun terakhir ini, tidak ada catatan buruk, apalagi pengaduan sampai ke FIFA. Nah, tidak ada. Kalau tim lain mungkin ya ada syaratnya gitu ya, dalam jangka waktu berapa tahun atau berapa bulan ke belakang ada catatan pelaporan dari pemain. Ya katakanlah Persija kan kita pernah tahu ya, apalagi musim kemarin ada Simic yang melaporkan, ada ini itu dan lain sebagainya. Termasuk ya sekarang Rio Matsumura kemarin katanya kan belum pernah digaji
pernah tidak digaji beberapa bulan kan. Nah, ini memang faktor-faktor ini yang memang menjadikan ya sulit untuk bersaing di Asia. Walaupun ya Persija sekali lagi lolos hanya sampai mentok regulasinya di ACGL. Jadi tetap dia mau juara satu musim ini ya tetap dikasihnya nanti mah yang main di ACL 2 Persib Bandung gitu, karena yang punya regulasi lisensinya ya Persib Bandung untuk ACL Elite dan ACL 2 gitu ya. Kalau ACGL mah kan baiklah nu lain ya. Nah, ini teman-teman yang mana kan alhamdulillah gitu ya, kalau Persib mah berjalan semuanya, ekosistemnya berjalan, sehingga mau dari regulasi kita ikutin, lisensi kita punya gitu ya, timnya masuk dalam 4 besar, tim dengan market value terbesar gitu ya di Asia Tenggara khususnya, dan juga ya apalagi gitu ya, berkat Persib dan juga Dewa United di musim ini nilai koefisien Liga Indonesia naik gitu. Nah, ini ya apalagi yang mesti kita perdebatkan gitu ya. Intinya mah dukung saja tim apapun yang main di Asia asal itu baik untuk Indonesia ya, mangga jangan sampai digogoreng, apalagi baru menang semalam gitu ya di kandang Malut. Kita tahulah empat besar tim yang memang mengejar gelar juara kan, Persib dan Borneo jelas itu bermain di Malut, kalah kemarin, hanya Persija saja yang menang gitu ya dari 4 besar tim ini. Namun ya kan hasil akhirnya belum ketahuan, masih agak jauh gitu ya. Jadi jangan bangga dulu karena main menang di Malut gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah, ada kita jawab yang lain dulu nih pertanyaannya. Jadi kalau yang tadi yang nanya masalah kalau belum lolos verifikasi AFC apa bisa main di ACL 2 atau tidak, jawabannya tidak bisa. Dan ya kemungkinan kalaupun memang musim depan sebelum dimulai musim baru lagi ya otomatis harus melengkapi. Kalau memang Persija belum bisa melengkapi hal-hal itu ya tetap hanya mentok bisa bermain di ACGL atau kasta ketiga gitu ya. Jadi ya kumaha ya gitulah, teman-teman punya pikiran sendiri gitu ya. Lalu selanjutnya ini juga kan ada yang nanya tadi untuk hukuman mengenai Persib gitu ya, sanksi yang untuk Persib apakah sudah diumumkan oleh AFC atau belum? Jawabannya belum teman-teman, minimal itu 2 minggu. Memang AFC agak sedikit lama karena ya entahlah gitu ya, yang ruang lingkupnya mungkin besar gitu ya, namanya juga AFC gitu ya, ASEAN Football Confederation. Jadi bukan hanya ngurusin Indonesia atau Persib Bandung saja, tapi ya klub-klub sepak bola di Asia. Kecuali kalau Komdis, nah Komdis mah gercep 3 hari juga udah bisa ngeluarin sanksi gitu ya. Nah, ini memang kalau untuk kemarin juga kita ngobrol dengan tim redaksi, dengan tim yang media yang lain gitu ya, kemungkinan teman-teman ini mah seburuk-buruknya sanksi uang, denda ya, kita nggak ngomongin denda yang tanpa penonton lah, itu mungkin udah paling buruk banget. Tapi kalau untuk sanksi uang, kemungkinan Persib akan mengeluarkan uang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Kemungkinan juga maksimal sampai dengan 1,5 miliar teman-teman, 1,5 miliar rupiah itu bisa dikeluarkan oleh Persib Bandung untuk membayar denda. Karena ini kita ketika melihat regulasi beberapa pasal yang memang berulang gitu ya, sudah pernah dikenakan ke Persib Bandung, dan di situ ada yang di garis bawahi bahwa jika terulang, nah atau ada pengulangan pelanggaran, maka akan dijatuhi lebih berat untuk sanksinya. Kita tahu sebelumnya Persib Bandung dijatuhi oleh AFC kurang lebih 500 jutaan lebih gitu ya. Itu karena ya Panpel tidak bisa mengamankan atau tidak bisa menjamin keselamatan selama pertandingan. Nah, ini terjadi lagi, berarti kan dengan pasal yang sama saja sudah 2 kali lipat gitu ya. Sudah 2 kali terjadi, nah akan dilipat gandakan. Belum lagi pasal-pasal yang lain. Ini kita lihat, wah lumayan 1,5 M gitu untuk sanksi itu minimal gitu ya teman-teman. Ya mungkin bisa lebih atau bagaimana kita juga nggak tahu lah, tapi yang pasti belum secara resmi dikeluarkan. Tapi kalau secara ancar-ancarnya atau perkiraan kami itu ya 1,5 miliar itu bisa minimal teman-teman, atau ya mungkin rentan 1 sampai 1,5 M lah gitu ya untuk dendanya dari beberapa pasal, sepertinya seperti itu. Baik. Dan satu lagi aja ya,
Oh ini ada dua lagi deh. Kasihan. Kumaha Kang untuk Boboto yang masuk lapangan, apa udah ada keputusan dari AFC? Belum gitu ya. Kalau dari AFC belum, bahkan dari manajemen yang masuk kemarin aja baru nanda tangan di atas materai, itu pun baru saurang gitu ya. Yang lainnya mah duka kumaha. Yang jelas ya harusnya sih ada efek jerak ya gitu ya. Tapi ya nggak tahu lah, kita serahin ke manajemen saja, sedang menggodok regulasi internal jika memang ada pelanggaran yang terjadi lagi seperti itu ya. Lalu selanjutnya, ini yang terakhir, punten. Kang mau tanya, kalau Bojan Hodak nggak mendampingi di pinggir lapangan, tapi kalau beri instruksi di ruang ganti boleh atau tidak? Tidak boleh jawabannya. Jadi untuk pelatih itu jika memang sudah terkena sanksi kartu kuning atau kartu merah, itu tidak boleh mendampingi tim dari mulai sebelum pertandingan sampai dengan selesai pertandingan, dan ada beberapa syaratnya. Tidak boleh ada di area sensitif gitu ya, di bench pemain atau di lorong pemain, atau memang di shuttle band gitu ya, itu tidak boleh. Lalu juga ketika istirahat turun minum, misalkan babak pertama selesai ke babak kedua kan biasanya ada instruksi di ruang ganti, itu tidak boleh ke ruang ganti juga, atau sebelum pertandingan juga itu tidak boleh masuk ke ruang ganti. Pokoknya regulasi dari I-League ini memang ya tidak boleh melakukan hal apapun yang berhubungan langsung dengan tim, katanya gitu ya, jika memang seorang pelatih kepala itu sedang dihukum. Jadi memastikan baik-baik bahwa dia benar-benar dihukum. Nah, bagaimana kalau mau berkomunikasi? Sepertinya kalau Bojan Hodak ini ketika di Malut, kita ambil contohnya, dia tidak berkomunikasi langsung dengan Igor Tolik. Jadi ya sepertinya sudah mempercayakan saja. Jadi H-1 hari ini sepertinya Bojan Hodak memberikan satu instruksi semua gitu ya ke Igor Tolik, bahkan mungkin sampai besok sebelum jam kick off mungkin masih koordinasi lah, komunikasi. Nah, setelah di pinggir lapangan ya Bojan Hodak mungkin menyerahkan semuanya ke Igor Tolik. Terserah lah, kalau yang penting instruksinya sudah jelas. Kalau ada perubahan atau mau dirubah, mangga saja. Makanya kita berdoakan saja teman-teman. Yang jelas di GBLA kita belum pernah kalah, kita pertahankan itu. Jika kita menang terus di sisa laga kandang putaran kedua ini di GBLA, insya Allah kita juara lagi, karena ya hitung-hitungan matematikanya seperti itu. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah satu wawasan baru buat teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.